lama yang saya rasakan itu adalah satu, antrian yang panjang itu, waktu yang istirahat yang sangat sudah singkat. Yang kedua, tidak tahu kapan makanan siap, harus berdiri. Lalu antrian yang lama membuat menu favorit yang sudah habis. Lalu yang terakhir, keterlambatan masuk kelas karena antriannya itu ya tidak bisa diprediksi gitu. Lalu untuk masalah utama yang diselesaikan yaitu mahasiswa itu atau saya itu kehilangan waktu istirahat ketika mengantri di kantin. Nah, jadi karena tidak tahu mau pesan apa, jadi waktu tidak ada cara untuk memesan dari awal dan memastikan makanan kita sudah siap. Lalu yang terakhir yaitu dua fitur inti yang paling penting itu adalah pemesanan digital dari HP, lalu pemilihan slot waktu ambil dari pesanan yang kita punya. Sekian. Tadi kan kita udah wawancara lah sama Christian. Nah, sekarang kita menentukan fitur apa frustasi mereka kan. Jadi dari yang dibilangnya itu tadi apa ya kira-kira? Yang pertama itu ada disebut antrian panjang menyita waktu istirahat. Yang singkat ya? Ya. Okay. Yang kedua itu ada tidak tahu kapan makanan siap. Baru yang ketiga itu ada kan sudah sini ada dibilang kan sudah ngantri lama, tapi makanannya itu makanan tidak sesuai dengan pesanan. Baru yang yang diminta lagi ada masalah utama yang diselesaikan. Nah, masalah utama yang perlu diselesaikan itu ialah yang pertama itu yaitu tentang ini mahasiswa kehilangan waktu istirahatnya. Nah, ini merupakan masalah utama yang perlu diselesaikan dari wawancara kami tadi dengan Christian. Baru kedua, setelah itu dia memberikan saran berupa fitur yang untuk menangani frustasi dia. Nah, yang pertama itu fitur yang diminta merupakan pemesanan digital. Nah, pemesanan digital dari HP. Nah, setelah itu ada yang kedua merupakan untuk pilih slot waktu diambil. Nah, yang dimaksud di sini merupakan dia bebas memilih waktu slot yang diambil. Ini merupakan agar dia lebih fleksibel waktu yang terpakai. Contohnya dia ingin jam 11:50 sebelum jam 12 siang sebelum makan, agar waktu makan jam siang itu tepat waktu. Nah, maka dia meminta agar memilih slot waktu pada aplikasi yang akan kami ambil.
Jadi di sini kami sudah selesai membuat sistem interaktifnya. Saya di bagian beranda. Jadi di sini yang pertama di bagian paling atas itu ada sapaan ketika pengguna baru saja masuk. Di sini sapaan itu halo Lison, sekarang mau pesan apa gitu kan. Terus di bawahnya itu ada bar untuk mencari menu. Di bawahnya itu lagi ada waktu pemesanan makanan, jam berapa aja pemesanan dapat dilakukan atau tersedia. Jadi di bawahnya itu lagi di sini ada semacam bar untuk menampilkan promo yang ada pada hari itu. Nah, di sini ada promo siang, hemat dan sebagainya. Selanjutnya itu di sini kami sediakan fitur bukan fitur, maksudnya kategori yang ditampilkan seperti nasi, mie, minuman atau bisa paket yang bisa dibeli. Selanjutnya di sini ada ditampilkanlah menu yang populer pada hari ini. Contohnya nasi goreng yang paling banyak diminati, berarti yang ditampilkan itu otomatis nasi goreng dan mie ayam karena populer. Jadi untuk ke menu untuk pemesanan nanti dipilihlah kategorinya itu. Contohnya pemesan nanti ingin memesan nasi goreng contohnya, nanti dipilih nasi, nanti lanjutlah ke halaman menu kantin. Di sini ada halaman menu kantin yang di sini disediakan merupakan menu-menu yang tersedia di kantin, contohnya seperti nasi goreng, ada mie ayam, ada soto ayam. Nah, di sini ada keterangan bahwa di nasi goreng masih ada stoknya, sedangkan di soto ayam sudah habis, maka yang bisa di-order itu kan yang hanya ada stoknya. Nah, jadi user dapat mengorder dari menu ini, membuat yang ada tanda plus, maka setelah ditekan ini satu orderan, maka akan kita melanjutkan ke konfirmasi ini menuju ke pembayaran. Nah, ke konfirmasi pesanan ini kita lihat di sini kan ada seperti berapa yang kita pesan gitu kan, bisa minuman. Contoh di sini ada nasi goreng spesial dan dengan ST. Di sini kan ada jumlah biaya total biaya yang akan kita keluarkan. Nah, setelah itu kan ada di bawahnya merupakan metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini ada berupa tunai dan berupa e-money. Nah, setelah konfirmasi, setelah kita mencek dan ternyata sudah pas, kita mengkonfirmasi dan kita bayar. Setelah kita bayar, kan ada pop-up yang dimana pop-upnya ini ada pesanan berhasil dikirim. Nah, dengan nomor antriannya itu ada A07 yang diambil di kantor A pukul 11:30. Joyce, jadi di sini saya, Korman dan rekan saya Lison telah membuat gambaran sistem interaktif sistem pemesanan makanan di kantin. Jadi di sini kami ingin meminta Anda untuk menjalankan satu skenario di mana nanti ketika Anda mencoba mengklik salah satu dari fitur yang kami sediakan, maka langkah selanjutnya atau layar yang ditampilkan selanjutnya itu akan beralih ke halaman yang berikutnya. Jadi kami sini meminta untuk menjalankan satu skenario. Silakan. Berada ada kategori nasi, mie, drink, paket. Terus saya di sini seakan-akan aku mau jalankan skenario-nya pesan nasi goreng. Nasi goreng di sini harganya 15.000. Tekan, berarti muncul di navigasi menu kantin. Sini paling atas ya dia yang tekan tadi nasi goreng harganya 15, aku pilih satu porsi doang, satu. Terus di sini nggak ada nambahin catatan pesan, total harganya 15.000. Ya. Ada minuman. Lalu lanjut ke konfirmasi. Terus di konfirmasi ini aku ada bikin catatan di sini, nasi gorengnya nggak pedas, dan ST juga 5.000, jadi 20.000. Dimana setelah dibayar di sini bakalan ada pop up di sini. Mana nanti setelah aku bayar berarti nanti nomor antrian ke-7 dan aku bisa ngambil di 11.30 berarti ya. Jadi kan setelah kita tadi menguji atau tes hasil yang udah kita buat, kita udah menemukanlah tiga masalah dari yang menguji sistem interaktif yang kita buat. Jadi di sini kita mau mencatat 3 masalah itu. Nah, yang pertama dari observasi yang kami lakukan, nah dia permasalahan usability yang pertama itu ada pada bagian tombol
tombol menambahkan dan mengurangi pada orderan Itu terlalu kecil ya? yang dimana saat pada mengorder pesanan tidak ada menu untuk mengorder pesanan, tombolnya sangat kecil. Ini mempersulit user untuk memesan makanan. Baru yang kedua itu ada pop-up nomor. Nah, pop-up nomor yang dimaksud itu ada antrian hilang sebelum sempat dibaca user. Baru ini merupakan keparahannya tingkat tinggi yang dimana konfirmasi dan bayar itu muncul lalu langsung hilang. Nah, pengujian ini tidak sempat dibaca oleh dan pasti kan ditanya ambil di mana. Nah, padahal nomor itu wajib ditunjukkan ke kasir. Nah, jika tidak ada pop-up nomor antrian, maka saat mengambil pesanan maka si user tidak dapat mengambil pesanan tersebut. Baru yang ketiga ada namanya kolom catat tidak ditemukan. Nah, ini merupakan tingkat keparahan yang sedang merupakan. Nah, yang dimaksud ini merupakan saat ingin penulisan catatan di note-nya itu tidak pedas, maka di sini tidak tahu di mana kolomnya karena letaknya di bagian bawah halaman. Nah, merupakan paling bawah halaman, maka sebaiknya si user tadi memberikan saran harus gampang ditemui. Baik, ada perbaiki masalah. Nah, perbaiki masalah yang paling fatal itu merupakan ada pada bagian B yang dimana pop-up ini. Nah, pop-up ini harus kami buat dapat tidak hilang sebelum sempat dibaca user. Nah, ini agar dapat si user dapat mengambil makanannya ke kasir dengan menunjukkan dari pop-up-nya itu. Nah, di pop-up-nya kan ada nomor antrian, maka pada pop-up ini merupakan masalah yang paling besar yang harus kami selesaikan.
setelah melakukan skenario tadi, ada si user menemukan 3 masalah usability, dan kami mengambil masalah usability yang paling fatal, yang dimana pop-up saat melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, kan pada pop-up itu kan ada nomor antriannya. Nah, pop-upnya itu kan langsung hilang. Nah, jadi kan waktu mau mengambil pesanan kan kita harus menunjukkan dari nomor antriannya. Nah, sedangkan pop-up yang akan kita tunjukkan itu hilang. Nah, kami membuat halaman baru. Nah, kan sebelumnya kan halaman pop-up itu kan langsung muncul. Nah, tapi langsung hilang juga. Nah, solusi yang kami ambil merupakan kami membuat halaman baru yang dimana khusus untuk pop-up-nya, yang dimana ada di sini konfirmasi pesanan. Di sini ada pesanan, nama pesanan kita, total biaya, baru ini tanda checklist yang dimana di sini merupakan proses transaksi berhasil, dan di sini yang paling penting merupakan nomor antriannya yang akan kita tunjukkan saat mengambil pesanan. Di sini juga ada waktunya dan lokasinya juga. Nah, setelah itu setelah kita klik mengerti, maka akan muncul ke beranda utama. Yang beranda utamanya itu merupakan ini. Nah, begitulah alur dari skenario aplikasi kami. Terima kasih.